Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat tafsir Quran yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sampai pagi kita kali ini adalah pembinaan aspek ekonomi, ya, menuju keluarga sakinah. Mau tidak mau kita juga harus bicara tentang hal-hal keduniaan, termasuk aspek ekonomi, ya, supaya kita ini sejahtera, bukan hanya sejahtera dengan ibadah, tetapi juga sejahtera secara lahiriah, ya, kehidupan dunia kita. Karena kita tidak mungkin kita menghindari ataupun sama sekali tidak memerlukan aspek dunia. Nah, keluarga yang sakinah perlu didukung oleh kestabilan ekonomi. Dalam kehidupan keluarga, setiap manusia perlu makan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, ya, membantu kepentingan sosial masyarakat dan sebagainya. Bahkan pendidikan ekonomi keluarga ini sejak awal sekali, ya, di dalam episode penciptaan Adam, ketika Adam di surga, ya, bersama istrinya Hawa, itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu apa? Sandang, pangan, dan papan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat 116, 17, 18, innalaka fiha innalaka alla taju'a fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Ya, engkau ketika berada di dalam surga, wahai Adam, ya, engkau tidak kelaparan, ya, tidak pula telanjang, engkau tidak la tazma'u fiha, tidak merasakan kehausan, wala tadha, dan tidak kepanasan. Artinya apa? Manusia pertama, yaitu Adam dan istrinya Hawa, ketika di surga diberikan pendidikan, pengajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya pendidikan spiritual, ya, agar mereka senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan hidup berdasarkan syariat Allah, tetapi juga diberikan tuntunan bagaimana anak manusia ini belajar dari surga, ya, untuk memenuhi keperluan dasar hidupnya, ya, sandang, pangan, dan papan. Maka itu stabilitas ekonomi sangat penting. Keluarga harus punya sumber pendapatan yang halal, thayyib, dan berkah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi ini, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Baginda Rasulullah SAW, ya, memberikan tuntunan kepada kita. Tuntunan apa? Doa, agar kita terhindar dari kefakiran yang akan menjerumuskan kita kepada kekafiran. Ya, hadis riwayat Ibnu Hibban, Nabi menuntunkan suatu doa bagi kita. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran atau kekafiran, wal faqr, dan kefakiran. Ya, sehingga sangat terkenal, ya, semboyan yang mengatakan kadal faqru ayyakuna kufra. Ya, kefakiran itu bisa menyebabkan orang itu kufur. Nauzubillah min zalik. Maka itu ketahanan keluarga, ya, harus ditopang dari sisi ekonomi, yang mendorong, ya, agar orang tua sebagai kepala rumah tangga, juga anak-anak dapat tercukupi, ya, kebutuhan pokoknya, kebutuhan primernya, ya. Bagaimana orang tua harus mengupayakan sumber pendapatan yang halal dan thayyib dengan cara bagaimana? Satu, ya, meyakini adanya akidah
bahwa Allah lah zat yang memberi rizki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Surat Hud ayat 6, Allah berpesan, tidak ada satupun binatang melata di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Dan dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya rezeki itu. Semua itu tertulis dalam kitab yang nyata. Subhanallah. Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Firman Allah dalam surah Saba ayat 39 mengatakan, katakanlah sungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan barang siapa ya yang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Yang kedua, mengusahakan sumber pendapatan yang halal dan baik. Ya, ini kewajiban orang tua. Ya, sebagai apalagi ayah sebagai kepala keluarga. Ya, agar keluarga kita hidup tenang, tentram, damai dan sejahtera, tentu harus memiliki sumber pendapatan yang diperoleh secara halal. Ya, juga ketika rezeki itu diperoleh dimanfaatkan untuk kepentingan yang halal sehingga memperoleh manfaat ketika hidup di dunia dan kelak hidup di akhirat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum maghfiratu wa rizqun karim. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka itu adalah ampunan Allah dan rezeki yang mulia. Demikian surah Al-Hajj ayat 50. Sahabat tafsir Quran dirahmati Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah mengusahakan rezeki yang membawa berkah bagi keluarga. Nabi memberikan tuntunan ketika ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling utama? Maka Nabi menjawab, afdalul kasbi, ya, profesi pekerjaan yang paling afdal itu adalah ya amalur rajuli biyadih, ya, pekerjaan yang dilakukan sendiri, ya, pekerjaan yang dilakukan secara mandiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap transaksi jual beli yang baik. Jadi Nabi menggarisbawahi ya wirausaha. Nah, ini amalur rajul biyadi, wirausaha. Dia usaha sendiri dengan tangannya, dengan modalnya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, ya, tidak mengandalkan orang lain. Itulah wirausaha. Jadi kewirausahaan ini didorong oleh Rasulullah dengan perkataan beliau amalur rajul biyadi. Wa kullu bai'in mabrur. Yang kedua adalah aktivitas atau profesi dagang. Tapi dagang yang baik, ya, dagang yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memperjualbelikan barang-barang yang haram. Tidak boleh transaksi yang haram. Tidak boleh makan harta riba, ya, dan lain sebagainya. Tidak boleh menipu orang, melakukan ghish, ya, melakukan gharar, ya, kemudian riba, apalagi maisir, perjudian. Untuk mendapatkan rezeki yang berkah, ada beberapa cara yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama, rajin berdoa kepada Allah dengan cara memohon rezeki yang halal, baik dan berkah. Sebagaimana perkataan Nabi Isa alaihissalam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Ini doanya Nabi Isa. Surat Al-Maidah 114. Ya Allah, turunkanlah untuk kami, ya, hidangan dari langit yang menjadi hari raya bagi kami, ya, untuk orang yang bersama kami dan yang datang sudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Lalu warzuqna, berilah kami rezeki, ya. Jadi kita jangan sungkan-sungkan bermohon kepada Allah, mintalah rezeki itu kepada Allah, jangan minta kepada kepada makhluk. Jangan berbuat syirik kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, minta, ya, kita makan, kita dapat rezeki dari Allah, tapi kita mintanya kepada selain Allah, itu keliru, salah. Yaitu luruskan tauhid kita kepada Allah dalam soal rezeki. Jangan minta ke dukun, jangan kita minta ke paranormal, jangan kita percaya ramalan-ramalan yang menyesatkan, ya. Yakinlah
bahwa rizki itu semua ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga berdoa, warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya, minta diberkahi ya, rezeki, yaitu berupa buah-buahan bagi anak cucu keturunannya. Nabi juga berdoa, Nabi Muhammad SAW maksud saya, Allahumma kfini bihalalika an haramik, waghnini bifadlika amman siwak. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Ya Allah, cukupkanlah hamba dengan barang yang halal sehingga tidak perlu kepada barang yang haram, dan cukupkanlah hamba dengan karuniamu sehingga aku tidak perlu kepada selainmu. Ya, nah, itulah salah satu tuntunan dari agama Islam ini. Ya, penggunaannya rezeki juga itu tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Ya, infakkan sebagian dari harta yang baik yang telah kita peroleh dari usaha kita dan apa yang Allah tumbuhkan keluarkan dari bumi ini, ya. Wala tayammamul khabitha minhu, jangan kamu sengaja milih yang buruk-buruk buat diinfakkan, kasih yang jelek-jelek, ya. Walastum biakhidhi, padahal kamu sendiri gak mau mengambilnya, illa antughmidu fihi, melainkan dengan memicingkan mata kepada barang tersebut. Wa'alamu anallahu ghaniyun hamid, ketahuilah Allah itu maha kaya, maha terpuji. Lalu untuk mendapatkan rezeki yang berkah, harus kita menghindarkan diri dalam profesi kita dari apa yang diharamkan oleh agama kita. Kita akan lanjutkan, ya, insyaallah pertemuan atau sapa pagi kita yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.